Well, hello everybody. My name is Fairiza Afginuhidin and I am NIM 2311756. I am from class of 2023. My name is Jasenia Evanal Prasiwasmana, NIM 2304407 from class of 2023. Hello everyone, my name is Paskaria Elizabeth Manihuruk, NIM 2301968 from class of 23. So, let's get know more about akad dan produk-produk penghimpun dana di Islamic Bank. First of all, the difference between Islamic banks and conventional banks is the transaction and intention must be transparent through a set of contract. We call it akad. Then, Islamic banks do not apply riba principle such as interest and etc. Pertama, kita harus tahu dalil yang setidaknya menyiratkan tentang akad-akad dalam bank syariah. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 279 yang dalam penggalan artinya adalah jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim atau merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. US Al-Baqarah 2 ayat 279. Setelah kita tahu dalilnya, maka akad itu apa? Akad dalam Islam merujuk pada suatu perjanjian atau kontrak yang sah secara syariat antara dua pihak atau lebih. Akad ini menjadi dasar dari segala bentuk transaksi ekonomi dalam Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, serta keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Apa pentingnya? Akad dalam transaksi syariah sangat penting sebagai landasan transaksi. Tanpa adanya akad yang sah, suatu transaksi dianggap tidak valid dan tidak mengikat secara hukum. Fungsinya akad sebagai yang pertama, menjamin keadilan. Akad dirancang untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang objek transaksi, hak dan kewajiban masing-masing, serta tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Yang kedua, ada menciptakan keberkahan. Hal ini karena transaksi dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa perbedaan dalam niat akad bank konvensional dan bank syariah. Kita mulai dari akad dalam bank konvensional. Yang pertama dilihat dari dasar hukum. Bank konvensional berlandaskan pada hukum perdata negara masing-masing. Kemudian ada dalam prinsip utama. Kebebasan berkontrak, di mana kedua belah pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan perjanjian. Kemudian dilihat dari konsep bunga. Pada bank konvensional, bunga sebagai imbalan atas pinjaman adalah hal yang umum dan diperbolehkan. Kemudian dilihat dari tujuan utama, memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Kita bisa lihat juga dalam transaksi, di mana bank konvensional ini berfokus pada pertukaran nilai nominal uang dengan bunga. Jika dibandingkan dengan akad dalam bank Islam, yang pertama dilihat dari dasar hukumnya berlandaskan pada hukum Islam atau syariah. Kemudian dalam prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dilarang adanya riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat juga dari konsep bagi hasil. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau perbandingan yang telah disepakati. Kemudian ada dilihat dari tujuan utama. Pada bank Islam, selain profit,
Bank Islam ini juga mengejar nilai-nilai sosial dan juga kemasyarakatan. Kemudian kalau kita lihat dari transaksinya, Bank Islam ini berfokus pada jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Produk-produk di bank syariah sama beragamnya dengan bank konvensional. Namun, ada beberapa ketentuan khususnya diantaranya seperti 1. Mudharabah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan. 2. Musyarakah, yaitu kerjasama usaha antara bank dan nasabah. 3. Mudharabah, yaitu kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan nasabah yang mengelola usaha. Selanjutnya ada ijarah, sewa menyewa. Selanjutnya ada salam, jual beli barang yang akan diserahkan di masa depan. Dan juga ada istisna, yaitu pemesanan pembuatan barang tertentu. Namun, yang utama di antara setiap produk adalah akadnya yang dilingkupi oleh 3, yaitu wadiah simpan pinjam, mudharabah yaitu bagi hasil, dan juga musyarakah yaitu kerjasama. Kata wadiah berasal dari wada asyai'ah yaitu meninggalkan sesuatu. Wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah ada terbagi menjadi 2, yaitu wadiah yad domanah dan juga wadiah yad amanah. Musyarakah. Musyarakah artinya akad kerjasama di antara 2 pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha tersebut. Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang dilakukan dalam ekonomi syariah untuk mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengusaha. Musyarakah terbagi 2, yaitu musyarakah permanen dan juga musyarakah mutanakisah. There are many products from Islamic banks, but the ones that are generally available in every Islamic bank are tabungan syariah, deposit syariah, giro syariah, gadai syariah, dan pendanaan syariah. Keempatnya umum berada di setiap bank syariah yang ada di Indonesia. Khususnya kalau misalkan teman-teman tahu juga ada beberapa bank syariah yang memang mengeluarkan kode-kode imitan dan juga moda investasi. Kemudian yang harus menjadi catatan penting untuk bagian akad ini, singkatnya adalah prinsip-prinsip murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah maupun wadiah. Pertama, kalaupun nanti nasabah ingin melakukan simpan pinjam, tidak ada istilah pinjaman di bank syariah. Yang ada adalah bank syariah akan mencarikan apa yang diinginkan oleh nasabah. Nanti kemudian nasabah perlu membayarkan secara cicilan dengan ada dana berlebih yang itu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi bank syariah. Jadi tidak ada konsep perbungaan di situ. Semuanya jelas bahwasanya ini adalah singkatnya tentang jual beli ataupun tentang bagi hasil ataupun tentang kerjasama yang diberikan antara nasabah dan juga bank. I think that's all from us. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. We are from class 20 and 23. Assalamualaikum.